Halo semuanya, selamat datang di channel Ubezul Azmi. Salam dulu dong. Oh iya, salam dulu ya. Heeh. Ya, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, kita mau ngomongin soal apa ya? Kita menyambut Hari Hari Santri Santri Nasional. Nasional, Hari Santri Nasional yang kebetulan di tanggal 22 Oktober. 22 Oktober, kebetulan kemarin baru disahkan menjadi hari apa? Hari Hari yang udah disahkan ya, lah. ya nasional, Hari Santri Iya, Nasional. Hari Santri Nasional yang memang udah disahkan juga dari Ya. pemerintah gitu kan. Jadi serius banget ini ngomong-ngomong. Oh ya, kenalin eh ada gua di sini Ubaizul Azmi dan di sini juga gua ditemenin sama teman gua, siapa ya? Kenalin dong. Nama gua Ahmad Jalal Iqbal. Panggilannya apa? Jalal, Jalal. panggil aja Jalal. Panggilnya Atau Jalal. Iqbal. Terserah lah. Kalau Iqbal kan kesannya kayak Dilan gitu. Ya Allah, Dilan. Lu nggak mandang samping lu Dilan. Kita ngomongin santri nasional. Kenapa kita ngomongin Hari Santri Nasional dan kita pengen nyambut juga Hari Santri Nasional karena kebetulan gua sendiri ya pernah merasakan itu lu rokok tuh. Kalau lu nanya kenapa kita ngomongin Hari Santri Nasional dan kita menyambut juga Hari Santri Nasional karena kebetulan gua dan Jalal juga kita sama-sama pernah merasakan. Ya, alhamdulillah pernah merasakan bagaimana menjadi seorang santri di pondok pesantren, ya kan? Namanya santri sebenarnya istilah umum. Lu Iya, ngaji dimanapun itu sebutnya santri. betul. Cuma ya nggak membedakan juga, nggak ada bedanya, sama-sama ngaji, sama-sama nyari ilmu. Cuma kita kebetulan ngerasakan menjadi santri di pondok pesantren. Kalau lu pesantren di mana lah? Gua dulu pesantren di Cirebon, Jawa Cirebon. Barat. Jawa Barat juga nih. Di mana Iya, Cirebon? Nama pesantrennya apa? nama pesantren gua Al Sigor. Ya. Oh, Al-Sigor. Mahad Mahat Al-Sigor. Al Sigor di ya di Cirebon. Ya di Cirebon kan tadi udah disebutin di awal. Lu di mana? Kalau gua di Tasik, Jawa Barat juga. Tasik. Tasikmalaya, Namanya? namanya Pondok Pesantren Cipasung. Oh, Cipasung. Lu pesantren dari kelas berapa lah? Gua dulu pesantren mulai dari kelas 1 SMP. Begitu lulus dari kelas 6 di Jakarta, langsung dipindah ke Cirebon untuk pesantren gitu. Untuk pesantren. Oh, jadi pas satu SMP tuh langsung Iya, pesantren. dari kelas 1 SMP. Itu, oh ya by the way, kalau misalnya lu bertanya kenapa ini clip onnya nggak ditaruh di dalam baju saja, karena kalau misalnya taruh dalam baju tangan kita nganggur, nanti mati gaya. Bingung mau ngapain? Iya, lu pas pesantren itu kan namanya lulus SD masih anak-anak lah ya. Bisa dibilang masih anak-anak gak sih? Masih lah, masih Masih bau kencur ya. masih peak. Kalau kata Bu bahasa di ininya mah. Masih pik. Ya, lu berarti udah harus siap meninggalkan rumah, meninggalkan orang tua, keluarga. Itu lu siap itu. Wah, ya nggak kebayang sih, karena ya dari rumah sih awalnya senang kan, dengan penuh semangat kan untuk dengan niatan buat nutut ilmu Wih gitu deh. belajar. Tapi begitu sampai pondok dan orang tua mulai pulang lagi ke Jakarta, baru di situ ambiar. Sobat ambiar. Itu lu pesantren karena kemauan lu sendiri atau disuruh? Karena kemauan sendiri, karena terinspirasi, maksudnya kalau di keluarga gua kan alhamdulillah kakak-kakak gua tuh pesantren juga gitu. Jadi sejak kecil gua ngeliat abang gua dikunjungin waktu di pesantren, Dijenguk gitu ya. dijenguk Iya, kan iya, gitu. iya, iya, gua ngerti. Dikasih duit, uang banyak. Iya, iya, iya. Diamplopin gitu. Dari situ. Itu yang membuat lu pengen jadi pengen pesantren lah Iya. gitu ya. Kalau gue jujur aja sih gue emang dari ya sama kayak lu juga, kebetulan background keluarga kita nggak jauh-jauh beda, nggak beda-beda banget lah gitu, kurang lebih sama lah. Abang-abang gue, kakak-kakak gue semuanya pesantren. Ya gue ya mulai dikasih tahu nih gini loh, ketika ngejenguk kakak, ngejenguk abang gitu di pesantren, gini loh kalau lu pesantren gitu. Iya.
Selain itu juga gue dari SD gue sering di inilah dikasih dulu ada DVD solawatan gitu. Iya, DVD solawatan yang mana Nisa backgroundnya Sabian. belum ada Belum Nisa zamannya ya. Sabian. Dulu tuh masih langitan kok nggak salah. Iya iya. Pokoknya lanjutan. video klipnya gitu ada kayak di pesantren-pesantren gitu. Wah kan tentram banget ya, sejuk banget. Lagunya judulnya gimana tuh? Yang Fi Sulaima wahawaha. Aduh, Aduh. itu enak banget. Itu pokoknya gue nggak Vokalis Marawi samping saya. vokalis. Gue dari SD sering dikasih DVD kayak gitu, dikasih tontonan video kayak gitulah, DVD kayak gitu kan. Kalau sekarang anak-anak kecil udah kasih YouTube apa segala macem kan, Atta Halilintar ya. Siap. Nah, kalau gue kasih tontonan video itu, jadi yang membuat gue pesantren tuh enak banget ya kok. Di video klip itu yang gue liat kok tentram banget, sejuk banget, gue pengen lah pesantren aja. sampai gue yang berdoa banget untuk lulus, karena ya Allah gue pengen pesantren, lulusin dong gitu. Untungnya pada zaman itu lu belum nonton video klip Yonglek ya. Ya Allah, Yonglek lagi. Lah bodo amat. belum ada gue kenal YouTube tahun berapa ya? 2000 masih baru-baru lah YouTube. Baru kemarin. belum ada video belum ada Yonglek apa segala macam, belum ada. Iya. Itu kenapa bahas Yonglek? Dan tadi yang lu sempet cerita juga pas orang tua pulang ke rumah. Wah gila men, gue ngerasain banget sih itu. Jadi pas orang tua gue nganter ke sana gitu, maksudnya nginep dulu di sono sehari. Gue datang sono tuh, gue inget banget nyampe sono siang. Iya. Nyampe sono siang, dan situ ya udah gue sampai besokannya orang tua gue nginep emang. Pas sudah gitu ya biasa, kita belum ngerasa sedih apa gimana, enggak. Iya. Karena orang tua masih di depan muka gitu, makan juga masih sama orang tua segala macam, Masih dibeliin. seneng lah. Masih seneng, belum ngerasa sedih banget gitu. Tapi pas gue inget banget itu pas bangun pagi subuh, kita jamaah subuh. Setelah itu waktu itu sekolah masih belum aktif. Iya. Masih belum masuk sekolah gitu kan. Masih penerimaan santri baru. Ya masih penerima santri baru gitu lah. Nah pas pagi-pagi itu orang tua gue pamit pokoknya pagi dah, 6:30 apa jam 7 gitu. Bye, Abah mau Mi pulang ya, yang betah di sini. Men gue pas salaman, pas itu ya udah, oh iya hati-hati Abah Mi. Pas udah salaman, gue kok ngerasa, aduh jangan balik, jangan balik. Udah feelnya tuh udah Udah, berubah ya. wah gila, udah kayak di situ keadaan rame, tiba-tiba gue kayak ngerasa sendiri. Ya. Dengan diiringin cover lagu apa tuh? Di tengah keramaian aku merasakan sendiri. Oke, kayak pas waktu itu, Apa diiringin soundtrack sendiri lagi gitu? lagu siapa ya? Enggak tahu lagu siapa sih. Kalau gua dulu sama ceritanya. Begitu datang pondok kan, rame-rame sama ibu bapak gua. Setelah nemuin kiai, terus ke kamar kan, nemuin ngelihat kamar kita gitu. Iya. Calon kamar kita buat nginep di situ. Rumah kedua. Ya, rumah kedua lah. Tidur, makan di situ. Iya. Nah, setelah selesai segala macam, nah disitulah ketika orang tua gue mulai pamit buat kembali lagi ke Jakarta. Awalnya biasa aja, maksudnya belum ada sempat rasa sedih lah. Belum ngerasa sedih, belum. Nah, karena kan itu tadi dari awal kan gue emang niat sendiri untuk mondok gitu, masih semangat lah. Iya. Begitu udah salaman, orang tua gue pergi ke Jakarta, kembali ke rumah, baru tuh mulai tuh rasa-rasa sedihnya tuh timbul. Iya. Dan gue tuh ya biasa lah, masih kecil kan, bocah, pasti bohong aja kalau ditinggal orang tua nggak nangis kan. Cuman gue nangis nggak di tempat, nggak di kamar. Wah gue tahu. ini trik template sih sebenarnya, coba sebutnya apa? Gue lari ke kamar mandi, buat kunci, baru gue nangis. Kirain gue bakal sama kayak gue. Tapi setelah keluar dari kamar mandi, gue cuci muka biar nggak kelihatan nangis. Jadi kesannya kayak Tapi habis wudu gitu. Mata bintit mah kelihatan aja. Ya biasa lah itu.
apa kalau tadi kan lu nangis di WC. Iya, Kita ngomongin nangis kalau namanya santri baru pasti nangis lah. pasti Ditinggal lah orang itu. tua, gila itu nangisnya luar biasa, men. Kejer, men. Nah, kalau gua nangisnya tuh apa ya? Ya gua ke kamar. Gua bukan kamar mandi, ke kamar, Ke kamar. ke kamar. Tapi nangisnya buka pintu lemari, gue nyumpet gitu di bawah pintu lemari gitu kan, gue nangis di situ, nangis terus kalau ada kakak kamar atau kepala kamar yang masuk, Ubay kenapa? Oh enggak, lagi ngerapin baju. Tahun pertama. Lu berapa tahun sih di Bandung? Gua 7 tahun. 7 tahun. 7 sampai 8 tahun lah. 7 Jurumia atau 8 tahun. Jurumia, Yakulu, Waduh. Imriti, Alfia, udah tamat ini 7 tahun, men, gila. 7 tahun 8 tahun. Kagak 7. Ya 7 tahun lah, 7 tahun, 7 Anak tahun. kecil udah bisa jalan itu, 7 tahun. udah kelas 2 SD. Karena kan kalau di pesantren gua setelah lulus itu wajib pengabdian. Wajib pengabdian. Wajib pengabdian minimal 1 tahun. Jadi nggak boleh langsung mukim tuh ya? Iya. Ah, iya. Ngabdi dulu di sana ya Jadi pengurus lah ya. jadi pengurus. Lu kan sempat jadi apa? Sempat ngerasain jadi pengurus. Yang lu rasain setelah selama 6 tahun itu lu diurus lah gitu ya. Diomelin apa segala macam. Ketika lu jadi pengurus, yang lu rasain bedanya apa? Maksudnya mungkin kalau ketika lu jadi, kalau di gua sih ya, kalau di Cipasung non pengurus itu, yang bukan pengurus itu sebutnya warga. Iya. Di lu warga juga? Bukan ya? Oke, kalau sebagai warga, gue nganggap pengurus apaan sih, pengurus gini-gini banget sih, apa peraturannya, terus ngurusnya kok gini-gini banget gitu. Iya. Nah, ternyata ketika gue, ya walaupun gak jadi pengurus, tapi gue udah, ya pikiran pun udah mulai dewasa lah gitu. Akhirnya gue mengerti, oh maksudnya begini. Yang lu rasain, apalagi kan lu terjun juga sebagai pengurus di situ gitu loh. Apa Ya. yang lu rasain perbedaannya? Perbedaannya ya kalau begitu kita jadi pengurus ya benar-benar sangat ini sih, sangat dilatih lah, Challenging lah ya, menantang gitu, melatih kesabaran kan, asli. melatih benar-benar ya. Yang dulu kita sebagai santri kita sebelum jadi pengurus kan tahu sendiri lah yang gimana ya, suruh ngaji pasti di bahasanya apa ya, kalau di sana itu Kalau di lo apa? dioprak-oprak itu kayak, woi, Iya, ayo ngaji. Kalau gue digebrak. Begitu gue jadi pengurus, gue harus ngerasain seperti itu ya. Iya. Ngerasain ngoprak-ngoprak santri buat Lu harus nyuruh ngaji ngerasain gitu. atau lu mikir cara yang lebih halus? Atau Ya. udah lu ikutin yang apa, kasarnya culture yang udah inilah, yang udah terjadi kayak ngoprak-ngoprak gitu, lu nggak cari cara yang lain lebih halusnya nggak? Ya ada, tapi kan Apa ada tingkatannya? tetap dipakai, cara itu Oh, tetap iya, dipakai iya, buat iya. nyamperin Iya, santri benar, ke benar. kamarnya gitu. Kayak tradisi. Sudah menjadi tradisi. Iya, udah menjadi tradisi. Berarti sempat ini nggak lalu yang namanya ngerasain yang namanya apa, ngebadal guru. Ya misalnya ada guru ngaji yang nggak bisa hadir, terus lu yang ngebadal tuh ngegantiin ya, by the way. Ya, Ngegantiin. ada Sempat lu ngerasain lo? karena dia dibentuk jadwalnya pun sudah ada gitu. Jadi untuk para ibaratnya yang baru lulus lah buat ngabdi tuh. Jadi udah ada jadwalnya, jadwal ngajar. Sekaligus kita buat ngelatih diri lah cara mengajar itu, atau cara ya nguruk ngaji lah. Nguruk ngaji, ngajar ngaji. Ini kalau misalnya ada bahasa-bahasa yang memang terdengar asing, nanti ada translate-nya. Santai aja. Dalam sehari-hari di pesantren di asrama itu pasti ada yang namanya hari angker. Hari yang anjing, hari ini nih males banget nih gue nih. Pengen buru-buru skip ke hari selanjutnya, ada nggak lo? Ada. Hari apa? Dari Senin sampai Iya. dari Senin sampai Minggu Senin itu sampai Minggu. yang ditakutin dari gua dan santri semuanya gitulah, kebanyakan gitu. Itu hari Jumat, men. Jumat kenapa tuh? Karena di hari Jumat itu terkenal di pesantren gua ya. Iya. Itu kayak hari pembalasan, hari Yaumul Hisab. Yaumul Hisab. Oh. Iya. Kenapa tuh? Hari penghukuman. Iya.
Ya selama 1 pekan itu seminggu Iya. jadi santri-santri yang melanggar, yang nggak Bermasalah. bolos ngaji, dari bolos ngaji, bolos jamaah, Udah dibeberin semua keluar situ. malam di Jumat itu, di hari Jumat itu dipanggilin, dikumpulin di lapangan. Anjing, di lapangan. Iya, men. Di depan masjid posisinya, di lapangan, disaksiin cewek cowok, di situ dihukum. Hari Jumat tuh ya. Lu pernah lah. Gua pernah. Ya biasa lah ya. Namanya santri mah ngelanggar mah dikit-dikit ada lah. Kalau di Kalau lu di lu gimana? kan Jumat, kalau hari di lu kan hari Jumat ya. Kalau di gue itu hari Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu karena sebenarnya ini dibilang yaumul hisab juga, kalau bahasa lu tadi ya yaumul hisab, dibilang yaumul hisab juga enggak. Karena sebenarnya Rabu itu Rabu malam sih. Rabu malam itu ada semacam acara mubaligin. Jadi ngelatih santri-santri untuk kayak khotbah, ceramah, azan dan pokoknya kegiatan-kegiatan lain lah gitu kan. Itu di hari Rabu Kamis di acara mubaligin itu. Tapi kan di sela-sela acara yang sekian banyaknya acara itu kan ada dong yang namanya sambutan. Iya. Sambutan dari pengurus. Nah, biasanya pengurus ini bukan cuma sambutan. Biasanya nyebutin nama-nama yang bermasalah gitu. Buat dipanggil. Iya. Dari yang bolos ngaji sampai yang terberat lah gitu. Nah, di situ kita di satu asrama, jadi ketika santrinya ketahuan nih dipanggil di situ, dibedirin di tengah-tengah situ, dijilid. Waduh. Wah, parah sih itu. Lu dijilid pernah nggak lo? Pernah gua. Pernah. Cuman bahasanya di sana bukan ngejilid. Apa tuh? Ya nggak ada bahasanya Oh sih, iya, cuman kalau penghukuman buat doang. lo yang nggak tahu, dijilid itu sebutan, kalau di gua ya, dijilid itu kayak kaki lu disabetin gitu, pakai apa? Rotan. Rotan. Belum. Belum. Udah cuman nggak dijelasin. Iya malih. Sorry ya. Jadi dijilid itu kayak semacam telapak kaki lu disabetin gitu, make apa? Rotan. Kalau di gua biasanya gagang sapu. Sapu ijuk. Sapu. Dipatahin udah disabet-sabetin. Pernah lu gimana tadi itu apa? Bahasanya pernah gua, cuman bahasanya bukan dijilid. Apa Ya bahasanya ya dihukum aja gitu, disabet, Tajir. ditajir. Ya kalau gua ya pernah lagi tuh bolos ngaji, bolos jamaah. Paling ini deh, paling banyaknya lu kena jilid berapa? Berapa ya? Pokoknya sesuai alfa sih, sesuai absen. Kalau misalkan lu absen berapa kali? Enggak, maksudnya paling yang banyak, pernah lu dapetin, wah paling banyak nih gue paling dijilid. banyak gua 10, 20 lah gitu. Aduh, itu kalau di gue udah ya biasa aja gitu 10 mah. Ya kan kalau gua. Iya sih. Kalau mau tahu gak gue berapa? Berapa tuh? Paling banyak. Paling banyak ya? Paling sedikit dulu lah, paling sedikit. Paling sedikit 5. 5. Paling sedikit Paling ya. sedikit. Paling banyak. Cepet. Anjay. Kanan 50, Buset. kiri 50. Itu waktu gue kena kasus. Jadi waktu itu gue lagi suka-sukanya sama slang. Anak potlot. Yo. Yo, anak potlot. Anak gang potlot. Gue lagi suka-sukanya sama slang. Kebetulan waktu itu slang lagi konser. Salah satu kota yang dikunjunginya itu di Tasik. Gue ngebela-belain dong. Bolos sekolah, pokoknya kabur lah gitu gue. Selama sehari itu ya udah, pas ketahuan udah. Bukan gue doang, ada nih foto-fotonya nih, gue berlima nih sama teman-teman gue. Nih foto-fotonya. Itu gue ya udah, gue berlima itu dijilid cepet. Tapi setelah dijilid itu ada momen menarik ketika 4 temen gue yang jalannya udah nggak karuan, udah pincang, udah mesti dituntun kayak pemain cedera, tau gak lu? Kayak pemain bola lagi cedera mesti dituntun gitu. Sama tim medis itu. Iya. Itu yang 4 orang itu udah pincang-pincang lah. Tapi gue nggak tahu ya. Gue pas mau ke kamar gue yang di atas, gue harus ngelewatin kamar pengurus dulu kan. Yang mana pas ketika gue lewat, gue jalan biasa aja, lari-lari gitu kan, nggak kerasa apa-apa men. Iya. Karena gue bawa gerak nggak kerasa apa-apa, jalan aja biasa depan pengurus kayak ngeliatnya, ini orang ngapain nih kakinya? Dijilid cepet kagak berasa apa-apa, cuma setelah itu pas nyampe kamar gue udah mau tidur, anjing kaki udah berasa banget men, parah.
Itu kebetulan gue 4-4-nya sekamar. Ya, berlima yang kena hukuman Nangis gitu. bareng dalam kamar. Sekamar gitu. Jadi kan goblok ya. Ini mah orang mah kalau mau kabur yang rapi apa? Ini mah sekamar kagak ada di ya kagak ada di kobo ya di kamar gitu, kagak ada di kamar. Orang-orangnya kagak ada, semua nontonnya sama lagi. Ngelanggar. Goblok banget. Kagak rapi, men. Coba habis itu pas sudah ngerasa sakitan gitu, ada satu pengurus yang shout out buat Kang TB, sekarang udah menantu Kiai. Wih, mantap. Menantu Kiai. Dulu dia paling respect sama santri-santri yang lain tuh. Dari sekian banyaknya pengurus, Kang TB doang ini satu-satunya pengurus yang paling respect sama ini. Sama warga kok sebutannya di gua. Dateng, gimana kaki kalian? Sakit nggak? Iya Kang, sakit Kang. Dikasih balsem sama diolesin sama dia, parah men. Diolesin deh, jangan langgar lagi, dinasehatin dari situ. Wah gila, respect. Sekarang udah jadi menantu Kiai. Tentang santri, dari santri. Jadi katanya kalau lu selama di pesantren nggak ngerasain buduk, berarti lu belum diakuin jadi santri atau belum sah menjadi santri. Lu sempet gak lo dapat kata-kata itu dari senior lu? Ya kalau kata-kata gue nggak terlalu nginin lah, tidak menghiraukan kata-katanya. Yang kalau pengalaman buduknya gue pernah lo. Iya, gimana men? Di tangan apa di mana? Aduh, tangan sih biasanya ya. Ya. Di paha pak, bagian pak, kaki. Bagian kaki. Ya. Lu kalau di tangan justru enggak ya? Gue kalau di tangan paling bagian lengan sih, bagian lengan. Gue waktu itu sempet di sini di tangan, cuma baru kayak ininya benih-benihnya gitu loh. Terus habis itu gue ngeri kan, langsung minta balik. Cuman gara-gara itu doang. Minta berobat, gue ngeri banget. Habis itu alhamdulillah ketika udah mulai sembuh lah gitu, mulai hilang bintik-bintiknya itu, ya udah balik lagi sono, ya udah yang ngerasain. Tapi boleh diizinin buat pulang. Ya alasannya kan yang lain. Pun kalau diizinin gue waktu itu, kalau misalnya urusannya misalnya balik izin masalah keluarga, bukan masalah keluarga, ada urusan keluarga, paling 3 hari. Iya. 3 hari. Cuman sebentar doang dikasihnya. Sebentar. Ibaratnya dari sono, dari Tasik, kalau gue dari Tasik ya, dari Tasik ke Jakarta setengah hari, ya 6 jam 7 jaman lah. Di Jakarta udah nyampe, ya udah paling di rumah bentaran, terus besokannya main cuma sehari doang gitu. Habis itu besokannya balik lagi, nggak puas men, makanya mendingan gak usah balik gitu. Buang-buang ongkos ya. Makanya buang-buang ongkos, buang-buang tenaga gitu. Ya padahal pengen juga balik sih. Tapi lu sempet lah, maksudnya ngedenger kata-kata itu sempet nggak iku lagi? Dengar. Tapi kata-kata seperti itu, cuman ini ya. Ada lagi kata-kata kalau lu belum ngerasain itu santrinya kurang afdol. Iya, kurang afdol. Belum sah gitu. Iya, belum sah menjadi santri gitu. Padahal apaan ya? Buduk kan karena, mohon maaf ya, karena jorok ya. Iya, karena kebersihan. Ya masa dipandangnya dari situ sih. Sebenarnya mah bukan karena tempatnya. Ya, karena orangnya aja. Orangnya aja. Sebenarnya cuma karena ya tergantung orangnya juga. Kalau orangnya apik bersih mah enggak juga. Betul. Ya, walaupun pasti dicengin juga sih. Ya, jadi dicenginnya tuh aneh ya, nggak buduk lu lagi. Jadi udah kayak bangga banget ya. Jadi kayak buduk adalah sebuah pride. Kita langsung ke bagian akhir aja, ke momen-momen perpisahan. Ngerasain lah pasti. Gimana men yang nggak bisa terlupakan lah dari perpisahan itu, dari acaranya, dari behind the scene-nya bagaimana? Ya, lu dulu. Kang Ubay gimana, Kang Ubay? Akang cenah. Kalau gua yang sulit terlupakan sih ya. Ini men, jadi kalau di Cipasung itu, kalau setiap acara perpisahan kita dikumpulin di satu aula yang aulanya sih gede lah gitu, aula gede gitu. Di aula itu ada panggung yang gede juga. Panggungnya gede banget. Pokoknya kalau orang yang masuk ke panggung situ, itu berarti udah orang penting banget, orang pinter banget. Pokoknya orang-orang yang punya kredibilitas bagus lah gitu kan. Di situ gue sempat memandang ke panggung gitu.
gue bisa nggak ya? Nggak mungkin lah gue masuk ke panggung itu gitu. Siapalah gue gitu kan? Siapalah gue untuk masuk ke panggung sebesar itu untuk menjadi pengisi acara di tengah kiai-kiai pondok, asatidahnya gitu. Tapi ternyata itu gue alami ketika gue perpisahan, di acara perpisahan. Lu masuk dalam panggung tuh. Masuk menjadi pengisi acara. Wih. Alhamdulillah men. Ini karena dukungan dari teman-temanku semuanya aja gitu. Jadi waktu itu gue sebagai inilah pengisi acara apa. Jadi kalau acara perpisahan itu ada namanya tim solawat dari kelas 3. Jadi kayak nyanyiin kayak paduan suara lah. Kita nyanyinya lagu-lagu yang ya lagu-lagu sedih gitu. Nasid gitu. Enggak, ya kayak paduan suara sih. Bener-bener full suara aja sama organ gitu. Jadi waktu itu gue sebagai vokalis utama yang bagian putranya. Gimana sih kata-katanya? Vokalis utamanya yang bagian santri putra lah gitulah pokoknya. Jadi ada juga nanti yang santri putrinya ada juga gitu. Nah cuma yang di santri putranya itu kebetulan karena dukungan dari teman-teman yang dipilihnya gue gitu. Sebenarnya sebelumnya juga ada beberapa calon juga yang sebenarnya suaranya bagus banget. Suaranya bagus banget, gue mah nggak ada tai-tainya lah gitu sama dia gitu. Tapi ya karena sosial dia maksudnya karena pendekatan dia ke anak-anak kelas 3 yang lain kurang, sedangkan gue yang pendekatan personalnya lebih dekat lah gitu. Jadi ya gue yang biasa-biasa aja ini dapat kepercayaan untuk tampil sebagai vokalis utama. Dan di situ gue pas acara perpisahan ya, pas dipanggil tim sholawat kelas 3 persilakan masuk panggung. Tes vokalis utama masuk paling depan dong bang. Masuk paling depan, set. Gue lihat ke kanan, wah udah kiai, keluarga pesantren, asatidah. Grogi banget itu pasti. Parah men, orang tua santri, seluruh santri. Wah, itu orang tua santri kelas 3-nya kan. Ada bokap gue juga kan, sama umi gue situ. Wah gila itu grogi abis men. Gue ngeliat kayak, wah gila gue bisa loh ke panggung ini sebagai orang yang dilihat lah gitu, jadi punya spotlight tersendiri gitu. Itu sih yang sulit gue lupain itu sih. Dan kalau lu mau lihat fotonya, ini fotonya. Ada fotonya. Emang ada? Ada. Ada fotonya, gue paling depan ketutupan stand mic. Mic-nya ketinggian kali. Entah karena mic-nya ketinggian atau gue yang bogel. Kalau gue dulu di acara perpisahan sebelum acara hanya sih, maksudnya acara pentingnya kayak di panggung gitu. Ya. Karena ada ada cerita, kita sempat ada masalah kan dalam satu kelas itu. Masalahnya antar ya semua lah, maupun cowok itu cewek, kita jarang berkomunikasi karena ada drama lah balik. Ada drama. Nah setelah itu muncullah satu sosok kan, guru kita gitu, udah kayak gue pikir satu sosok apaan anjing, kaget. Nah, maksudnya dia udah kayak wali kelas kita lah, cuman bukan wali kelas. Jadi ustadz yang bimbing angkatan kita itu ngademin kita semua dalam satu kelas tuh. Setelah berusaha menenangkan kita semua. Setelah ngaji, nah modelnya kayak jerit malam. Cuman bukan jerit malam, pokoknya kayak renungan gitu lah. Ya, cara renungan gitu. Lampu dimatiin. Lampu dimatiin. Ya Allah. Mungkin ya biasa aja sih sebenarnya momen itu ya. Maksudnya udah banyak yang ngalamin pastinya. Iya sih. Ya, cuman yang bikin gua terkesan itu, kita suruh maju satu-satu, suruh ngakuin kesalahan kita pada teman kita gitu. Iya. Jadi kayak ngeluarin unek-unek. Iya, ngeluarin unek-unek kesalahan kita sama teman kita, mulai dari yang namanya gosok sendal harus ngaku di depan. Iya, anjing gosok sendal, gosok sabun. Minjem sabun tanpa izin. Ya lucu, cuman terkesan gitu. Iya. Ya pada akhirnya ya kita semua jadi harmonis lagi. Makanya di acara perpisahan itu sangat ini ya, bagi lu sangat terkesan lah gitu. Sekarang ada cerita di baliknya gitu. Ngomongin soal gosok. Tapi gua nggak mau ngomongin soal ini. Diingetin namanya.
Gosip kan udah menjadi apa ya? Dibilang kebiasaan ya sebenarnya ini nggak bagus juga Nggak sih. bagus. Nggak bagus juga, cuma gimana ya? Ini kayak nggak usah deh, nggak usah ngomong. terlalu banyak cerita ketika lu pesantren. Mungkin kalau lu yang Ya, contohnya kayak tadi aja hari Jumat kan sebenarnya ada juga beberapa momen yang tadi kan gue nyebut hari Jumat itu hari yang Ya. selalu dihindari lah. Iya. Cuman hari Jumat juga hari yang dimana para santri itu menunggu hari itu gitu. Iya. Kenapa tuh? Karena ya hari Jumat gitu. Gue kan dulu di pesantren tuh liburnya hari Jumat. Oh, lu liburnya Jumat. Oh, Jadi pantesan gue bingung. sempat ada Oh, lagu dulu bahkan liburnya Yaumul Jumat Jumat itu Yaumul Utla. Oh. Jadi hari Jumat itu kita benar-benar libur. Mungkin ada beberapa kegiatan kayak khutbah gitu. Iya. Khutbah terus sama roan itu piket jamaah. Nah, di piket itu kita paling senang, paling menunggu itu. Karena gue tahu sih. ada kesempatan kita buat keluar pondok dengan alasan buang sampah gitu. Ya. Jadi bisa belanja, bisa mampir ke warung di luar. Terlalu banyak juga sih, kayak gue bilang tadi, terlalu banyak cerita-cerita yang lucu, berkesan, bahkan nyeremin juga ada. Jadi Ya kayak lu biasa di rumah gimana sih? Ada banyak cerita kan, nggak cuma sedih, nggak cuma seneng gitu. Jadi kalau misalnya lu adek lu mau masuk pesantren atau lu mungkin mau masuk pesantren, ya masuk aja, daftar, gampang. Lu berharap apa ya anjing ngomongin dari gua? Kalau mau jadi santri ya daftar aja. Jadi ini ajang bernostalgia aja. Iya, sekalian Cerita-cerita waktu zaman di pondok. sekalian ajang bernostalgia juga, karena yang menurut kita dulu ngeselin, tapi kalau kita inget-inget sekarang, anjing ngapain ya, lucu banget kan. Jadi berkesan malah ya. Jadi berkesan, malah jadi satu cerita yang sulit untuk dilupakan. Yoi. Ya mungkin kalau misalnya ya lu anjing ketagihan kesannya gimana? Kalau misalnya Pesan hikmah. Pesan-pesan. Oh, pesan-pesannya ya udah lu dulu deh, pesan-pesannya deh. Pesan-pesannya nih buat siapapun lah di siang nonton apa ya? Udah lah. Pesan-pesannya apa? Pesan-pesannya untuk di hari santri ini, untuk para santri semua yang ada di seluruh dunia. Iya benar-benar seluruh Karena santri udah mendunia coy. mendunia betul. Ya tetap membumi, tetap ikut andil, tetap berperan gitu. Berperan di masyarakat biar berguna bagi bangsa dan negara. Kayak begini ya tuh enggak? Kalau dari gua pesannya, ya ini buat nih di Hari Santri Nasional ya. Apa ya? Ini buat santri-santri yang masih di pesantrennya aja deh. Turutin peraturannya udah. Kalau lu enggak ada alasan untuk enggak betah kalau misalnya lu ngikutin semua aturannya. Karena aturan pesantren itu kalau lu ikutin aja udah, ikhlas nggak ikhlas udah belakangan, udah ikutin aja dulu aturannya. Suka nggak suka, Manut aja. Iya, manut aja udah. Suka nggak suka ya udah, belakangin dulu. Itu yang penting lu nurut sama aturan pesantren, ikutin peraturan pesantren. Betah ente pondok. Ente kalau ngerasain nurut sama peraturannya, ya berarti nurut juga sama kiainya gitu. Ya pokoknya ikutin aja peraturan pesantren biar betah. Jangan lupa doain juga orang tua kalian gitu ya di rumah biar bisa terus nih biayain lu. Ya kan biasanya lu kalau ini apa sebelum awal bulan juga kirim duit dan telepon. Ya udah, kalau misalnya lu tertarik sama topik ini, kasih respon. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Pesan terakhir, jangan gosip. Dah, assalamualaikum. Assalamualaikum.